Baik, sekian adalah video tentang manajemen sumber daya manusia. Sangat menarik dan semoga menginspirasi maupun menambah wawasan dari teman-teman tentang materi manajemen sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelas Ekonomi Syariah semester 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maili Diana Mardia dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas 6A ingin menjelaskan mengenai rekrutmen, seleksi, dan orientasi sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari rekrutmen itu sendiri. Apa sih rekrutmen itu? Rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan atau jabatan tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dari rekrutmen itu sendiri yaitu untuk mendapatkan calon karyawan yang memungkinkan manajemen perusahaan untuk memilih dan menyeleksi calon karyawan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Pada dasarnya, rekrutmen ini menggambarkan keinginan perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja guna mengisi lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Hal ini meliputi yaitu jenis tenaga kerja yang dibutuhkan, kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan, serta sumber tenaga kerja yang sedang dibutuhkan perusahaan, serta prosedur kerja yang ditempuh oleh tenaga kerja itu sendiri. Selanjutnya yaitu sumber tenaga kerja. Di sini sumber tenaga kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber tenaga kerja internal dan sumber tenaga kerja eksternal. Yang pertama, saya akan menjelaskan sumber tenaga kerja internal. Sumber tenaga kerja internal ini merupakan rekrutmen untuk mengisi kekosongan jabatan dari dalam organisasi itu sendiri. Keuntungan dari rekrutmen internal ini, yang pertama yaitu memiliki pembiayaan yang relatif lebih murah. Yang kedua, perusahaan sudah mengetahui karyawan yang tepat untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Yang ketiga, memberikan motivasi yang tinggi kepada para pekerjanya. Yang keempat, memberikan jenjang karir yang jelas kepada karyawan yang memiliki pekerjaan yang baik. Yang kelima, yaitu para pekerja atau karyawan sudah mengetahui kebiasaan dari perusahaan itu sendiri. Selain dari keuntungan tersebut, rekrutmen internal ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu mengurangi motivasi kerja kepada karyawan yang kurang kompetitif. Yang kedua yaitu pekerja yang dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi tidak menjalankan wewenangnya dengan baik karena sudah terlalu akrab dengan bawahannya. Yaitu rekrutmen dari eksternal. Rekrutmen dari eksternal ini yaitu merupakan dari teman atau anggota keluarga karyawan. Yang kedua, lamaran yang masuk secara tiba-tiba. Yang ketiga yaitu meminta kepada lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu badan-badan penempatan kerja. Yang kelima yaitu melalui iklan atau advertising. Yang keenam melalui sumber-sumber lain. Jadi, rekrutmen secara eksternal ini kita memberikan pekerjaan kepada orang di luar sana yang belum pernah bekerja di perusahaan kita. Selanjutnya yaitu prosedur rekrutmen tenaga kerja. Dalam prosedur rekrutmen tenaga kerja memiliki 3 kebutuhan. Yang pertama yaitu adanya kewenangan untuk memperoleh tenaga kerja. Yang kedua, adanya personalia kebutuhan sebagai pembanding. Yang ketiga yaitu adanya pelamar yang akan dipilih atau diseleksi oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada proses rekrutmen tenaga kerja, di mana rekrutmen sendiri yaitu untuk mencari calon tenaga kerja untuk mengisi kekosongan yang ada. Dalam rekrutmen ini memiliki langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jabatan lowongan. Yang kedua, mencari informasi jabatan atau analisa sesuai jabatan. Yang ketiga yaitu menentukan calon karyawan yang tepat. Yang keempat yaitu memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat. Dan yang kelima yaitu memanggil calon karyawan yang dianggap memenuhi kriteria yang diinginkan, serta menyaring atau menyeleksi calon karyawan yang melamar, serta membuat penawaran kerja serta mulai bekerja.
Seleksi tenaga kerja yaitu pemilihan tenaga kerja yang sudah tersedia, di mana seleksi pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu ada dasar dan kebijakan dalam proses seleksi tenaga kerja. Pada dasarnya, proses seleksi dimulai setelah kumpulnya para pelamar yang memenuhi syarat serta diperoleh melalui suatu penarikan atau seleksi. Yang pada umumnya, untuk penarikan dan seleksi ini, organisasi bergabung sebagai Employment, Function, dan Departemen Personalia, di mana suatu analisis pekerjaan, perencanaan, sumber daya manusia, dan perbaikan dilakukan untuk keperluan membantu seleksi personalia. Ini berarti ketidaktepatan pelaksanaan proses seleksi akan membuat tidak berartinya langkah-langkah analisis pekerjaan, di mana perencanaan sumber daya manusia dan penarikan tenaga kerja tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan proses seleksi harus dilaksanakan dengan cara yang sebaik-baiknya dan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Hal itu tidak lain merupakan dasar dari kebijaksanaan yang harus kita pegang dalam proses seleksi tenaga kerja. Selanjutnya ada pendekatan proses seleksi. Dalam proses seleksi ada dua pendekatan yang cukup menonjol. Yang pertama yaitu ada pendekatan successive hurdles. Untuk berhasilnya pelamar tenaga kerja diterima dalam suatu organisasi, mereka harus lulus dari berbagai persyaratan dan telah ditentukan secara bertahap. Yang kedua, ada pendekatan kompensatory. Seorang pelamar dapat diterima menjadi tenaga kerja dalam suatu organisasi berdasarkan pada kumpulan hasil secara menyeluruh dan seluruh tes yang telah dilakukan. Selanjutnya itu ada kualifikasi tenaga kerja. Yang pertama yaitu dilihat dari keahlian, kedua kondisi fisik, ketiga pengalaman, keempat tampang, kelima usia, keenam bakat, ketujuh jenis kelamin, ke-8 temperamen, ke-9 pendidikan, dan ke-10 karakter. Secara ilmiah, cara seleksi yang mendasarkan pada data yang diperoleh dari job specification, sehingga dengan demikian persyaratan-persyaratan yang ditentukan harus dapat dipenuhi oleh calon karyawan agar sesuai dengan keinginan perusahaan. Yang kedua ada seleksi non ilmiah. Bentuk tulisan dalam wawancara, cara berbicara dalam wawancara, tampang atau penampilan, dan sebagainya. Di mana selanjutnya itu ada proses seleksi. Teknik seleksi menggunakan interview. Teknik seleksi menggunakan assessment center, di mana orientasi tenaga kerja, perusahaan biasanya melaksanakan program orientasi terhadap karyawan yang baru diterima. Ada 3 masalah khusus yang biasanya dihadapi oleh karyawan baru. Yang pertama, yaitu masalah dalam memasuki sebuah kelompok. Yang kedua, harapan yang naif. Dan yang ketiga, lingkungan kerja yang baru. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deskripsi jabatan atau pekerjaan. Deskripsi jabatan pekerja merupakan hasil yang diperoleh dari proses analisis jabatan atau pekerjaan yang telah diuraikan sebelumnya. Deskripsi pekerjaan menunjukkan keturunan yang sistematis dan logis dari berbagai tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan karyawan sesuai dengan jabatan atau jenis pekerjaan tertentu. Dengan demikian, suatu deskripsi jabatan atau pekerjaan harus mudah dimengerti dan dipahami. Spesifikasi jabatan pekerjaan. Deskripsi jabatan atau pekerjaan sebagai hasil analisis jabatan atau pekerjaan biasanya diikuti dengan perumusan spesifikasi jabatan atau pekerjaan. Jabatan atau pekerjaan dapat diartikan sebagai satu, karakteristik atau syarat-syarat pekerja yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Kedua, seluruh ringkasan mengenai persyaratan pekerja yang akan melaksanakan suatu tugas atau pekerjaannya. Yang ketiga, persyaratan pengetahuan keterampilan, kemampuan mental, kemampuan fisik, dan sifat kepribadian tertentu yang disyaratkan pada pekerja untuk melakukan pekerja tertentu secara efektif dan efisien.
Manfaat analisis jabatan. 1. Penarikan seleksi dan penempatan tenaga kerja. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Yang ketiga, penilaian jabatan dan prestasi kerja. Yang keempat, perbaikan syarat-syaratan jabatan atau pekerjaan. Yang kelima, penempatan, pemindahan, motivasi, dan promosi jabatan. Prinsip-prinsip analisis jabatan atau pekerjaan berikut yaitu memberikan fakta akurat yang ada hubungan dengan jabatan atau jenis pekerjaan. Yang kedua, memberikan fakta-fakta yang diperlukan untuk macam-macam tujuan. Yang ketiga, merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus. Yang keempat, menunjukkan unsur-unsur jabatan yang paling penting di antara jabatan-jabatan yang ada. Yang kelima, memberikan informasi yang jelas, teliti, dan dapat dipercaya. Menentukan kualifikasi dan kuantitas tenaga kerja. 1. Standar personalia merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi agar seorang pegawai atau karyawan dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, penutuan standar profesional merupakan standar personalia yang akan dipergunakan sebagai pembanding bagi para calon karyawan atau pemangku jabatan yang akan diselisih sehingga akan dapat memberikan dasar penentuan prosedur seleksi. Yang ketiga, kuantitas kebutuhan personalia. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Nah, materi yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai pengembangan sumber daya manusia dan pengorganisasian. Materi ini memiliki 2 poin, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan poin yang keduanya yaitu ada pendidikan dan pelatihan. Pengertian dari pengembangan sumber daya manusia yaitu penyiapan manusia atau karyawan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam suatu organisasi atau perusahaan. Peningkatan efisiensi dan produktivitas sumber daya manusia dapat dicapai dengan cara meningkatkan yang pertama ada pengetahuan karyawan, keterampilan karyawan, serta sikap dan tanggung jawab karyawan terhadap tugasnya masing-masing. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia yaitu disebutkan oleh Andre Sikula bahwasanya tujuan dari pengembangan sumber daya manusia itu ada 8 poin. Yang pertama ada productivity, quality, human resource planning, moral, indirect compensation, health and safety, obsolescence prevention, serta personal growth. Kemudian manfaat dari pengembangan sumber daya manusia yaitu meningkatkan kepuasan para karyawan, pengurangan pemborosan, mengurangi ketidakhadiran pegawai, memperbaiki metode dan sistem kerja, meningkatkan tingkat penghasilan, dan lain sebagainya. Poin yang kedua yaitu ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan itu sebenarnya 2 hal yang berbeda. Namun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu merupakan sebuah pembelajaran. Pendidikan lebih fokus terhadap filosofis dan teoritis, sedangkan pelatihan itu lebih spesifik, praktis, dan segera. Pendekatan dalam pemberian pelatihan itu ada 3 poin, yaitu pendekatan internal, pendekatan eksternal, dan pendekatan kemitraan. Pendekatan internal yaitu pendekatan yang digunakan untuk memberikan pelatihan dengan fasilitas dari organisasi. Kemudian pendekatan eksternal adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara mendaftarkan karyawan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, organisasi profesional, dan perusahaan pelatihan swasta. Kemudian pendekatan kemitraan. Pengertian prestasi kerja. Pengertian prestasi kerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai oleh seseorang unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Penilaian kerja adalah performance appraisal, adalah proses oleh organisasi untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan.
Adapun konsep dasar penilaian prestasi kerja SDM. Manajemen prestasi kerja didasarkan pada kesepakatan bersama mengenai tujuan pengetahuan, keterampilan, syarat kompetensi, serta rencana kerja dan pengembangan SDM yang bersangkutan. Adapun beberapa faktor penilaian prestasi kerja. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan merupakan proses penilai dan memiliki perilaku yang ditentukan oleh sistem pekerjaan. Yang kedua, ukuran. Ukuran yaitu yang dipakai untuk mengukur prestasi kerja seorang pegawai dibandingkan dengan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan untuk pegawai. Yang ketiga, ada pengembangan. Pengembangan merupakan bertujuan untuk memotivasi pegawai dalam mengatasi kekurangan dan mendorong yang bersangkutan mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya. Manfaat dan tujuan penilaian prestasi kerja. 1. Perbaikan prestasi kerja. 2. Penyesuaian. 3. Keputusan penempatan. 4. Kebutuhan latihan dan pengembangan. 5. Perencanaan dan pengembangan karir. 6. Penyimpanan proses staffing. 7. Ketidakakurapan informasi nasional. 8. Kesalahan desain pekerjaan. 9. Kesempatan kerja yang adil. 10. Tantangan eksternal. Adapun tujuan penilaian prestasi yang pertama, administratif, yaitu memberikan arah untuk menetapkan promosi, transfer, dan kenaikan gaji. Inovatif, yaitu memberikan data kepada manajemen tentang prestasi. Yang ketiga, ada motivasi, yaitu menciptakan pengalaman belajar yang memotivasi staf untuk mengembangkan diri dan meningkatkan prestasi kerja yang lebih baik. Sistem penilaian prestasi kerja mempunyai 2 elemen. Yang pertama, spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahan dan kriteria yang memberikan penjelasan tentang prestasi kerja yang baik atau good performance yang dapat dicapai. Contohnya seperti anggaran operasi dan target produksi tertentu. Yang kedua, adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan dibandingkan dengan kriteria yang berlaku. Contoh seperti laporan bulanan manajer dibandingkan dengan anggaran dan realisasi prestasi kerja atau budget and perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seorang karyawan atau suatu organisasi atau perusahaan sebagai individu meniti proses menaikkan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Ruang lingkupnya, yang pertama, perencanaan jenjang jabatan atau pangkat. Yang kedua, perencanaan tujuan organisasi. Yang ketiga, penyusunan perencanaan karir. Selanjutnya yaitu manfaat perencanaan karir. Perencanaan karir memiliki banyak manfaat, yaitu mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan, menurunkan perputaran karyawan, mengungkap potensi karyawan, mendorong pertumbuhan, mengurangi penimbunan, dan memuaskan kebutuhan karyawan. Pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seorang dalam suatu organisasi pada jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Tahap perkembangan karir ada 3. Yang pertama, karir awal. Yang kedua, karir pertengahan. Yang ketiga, karir terakhir. Karir awal ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap masuk atau getting in place. Yang kedua, tahap berlatih, breaking in place. Yang ketiga, tahap penataan, setting in place. Lalu, karir pertengahan atau middle career, yaitu periode pembentukan seorang sebagai eksekutif dan pengembangan tingkat keahlian yang dapat bernilai bagi organisasi serta memberikan kontribusi kepada orang yang bersangkutan. Terakhir, karir akhir, yaitu diberikan pelatihan kepada penerus atau pengurangan beban kerja, atau juga pendelegasian tugas-tugas utama periode karir akhir atau late karir adalah agar tetap produktif dan menyiapkan diri untuk pensiun.
materi yang ketujuh yaitu tentang kompensasi. Yang pertama itu pengertian kompensasi. Kompensasi mengandung arti upah atau gaji. Atau kompensasi merupakan pemberian balas jasa baik secara langsung berupa uang atau finansial maupun tidak langsung berupa penghargaan atau non finansial. Menurut Flippo, kompensasi adalah harga untuk jasa yang diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. Yang kedua itu fungsi dan tujuan pemberian kompensasi. Fungsi pemberian kompensasi yang A itu pengalokasian sumber daya manusia secara efisien, yang B penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif, yang C itu mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan pemberian kompensasi yang A itu pemenuhan kebutuhan ekonomi, yang B meningkatkan produktivitas kerja, yang C memajukan organisasi atau perusahaan. 3. Kompensasi gaji dan upah. Yang pertama itu pengertian gaji dan upah. Menurut Dessler dalam bukunya Sumber Daya Manusia, mengatakan gaji adalah sesuatu yang berkaitan dengan uang yang diberikan kepada pegawai atau karyawan. Langkah-langkah penetapan gaji dan upah. Ada dua cara yang dipakai untuk menetapkan gaji pegawai, yaitu waktu dan jumlah produksi. Yang C, cara penyusunan gaji dan upah. Yang pertama itu upah menurut prestasi kerja. Cara ini dapat diterapkan apabila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua, upah menurut lama kerja. Cara ini sering disebut sistem upah waktu. Yang ketiga, upah menurut senioritas. Cara pengupahan ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi. Yang keempat, upah menurut kebutuhan. Cara ini menunjukkan upah karyawan didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup dan yang layak dari karyawan. Yang keempat, penetapan gaji dan upah berdasarkan evaluasi jabatan. Menurut Dr. Anders Hedgerman, definisi evaluasi jabatan adalah suatu usaha untuk menentukan dan membandingkan nilai suatu jabatan tertentu dengan jabatan-jabatan yang lain dalam suatu organisasi. Yang keempat, kompensasi intensif. Beberapa jenis intensif. Yang pertama itu intensif untuk karyawan operasi, yang kedua intensif untuk para manajer dan eksekutif, yang keempat untuk para penjual, intensif untuk profesional lain, intensif organisasi. Kompensasi. Yang pertama, kompensasi tunjangan dan jasa. Tunjangan merupakan bagian penting dari pemberian upah karyawan. Kompensasi didefinisikan sebagai pembayaran keuangan tidak langsung yang diterima oleh seorang karyawan. Misalnya, asuransi jiwa dan kesehatan, cuti, pensiunan, dan juga fasilitas pengasuhan anak. Tunjangan yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tunjangan upah suplemental. Kedua, tunjangan asuransi. Ketiga, tunjangan pensiun. Dan yang keempat, tunjangan jasa. Yang kedua, kompensasi pelengkap atau fringe benefits. Kompensasi pelengkap atau disebut dengan fringe benefits merupakan salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket benefits dan program-program pelayanan karyawan dengan maksud pokok untuk mempertahankan keberadaan karyawan sebagai anggota organisasi dalam jangka panjang. Program-program penyediaan fringe benefits ini berkembang pesat terutama karena yang pertama, perubahan sikap karyawan. Kedua, tuntutan serikat karyawan. 3. Persaingan yang memaksa perusahaan untuk menyediakan benefits yang menarik dan menjaga karyawannya. 4. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Dan yang kelima, tuntutan kenaikan biaya hidup. Pemberian fringe benefits juga memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, antara lain yang pertama, penarikan lebih efektif. Kedua, peningkatan semangat kerja dan kesetiaan. 3. Penurunan turnover karyawan dan absensi. Keempat, pengurangan kelelahan. Kelima, pengurangan pengasuhan serikat karyawan. 6. Hubungan masyarakat yang lebih baik. 7. Pemuasan kebutuhan karyawan. 8. Meminimalkan biaya kerja lembur. Dan 9. Mengurangi kemungkinan intervensi pemerintah.
Yang ketiga, kompensasi keamanan dan kesehatan. Yang pertama, kesehatan karyawan. Kesehatan pada dasarnya mencakup kesehatan jasmani maupun rohani. Yang disebut sehat jasmani apabila seluruh unsur organisme badan seseorang tersebut itu berfungsi dengan normal dan baik. Yang kedua, keamanan karyawan. Keadaan karyawan yang bebas dari rasa takut dan bebas dari segala kemungkinan kecelakaan kerja. Yang keempat, reformasi sistem pengupahan nasional. Yang pertama, upah satuan waktu dan juga upah satuan produk. Yang kedua, gaji pokok dan tunjangan. Yang ketiga, jenjang jabatan dan kepangkatan. Dan keempat, penyusunan skala upah. Kelima, tunjangan dan jaminan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan materi mengenai hubungan industrial. Apa itu hubungan industrial? Hubungan industrial adalah hubungan berkesinambungan antara sekelompok karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja dengan manajemen perusahaan. Serikat pekerja merupakan wadah organisasi yang mewakili kepentingan karyawan dalam memperjuangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Ada dua konsep pergerakan serikat pekerja, yaitu business unionism yang fokus pada kesejahteraan karyawan seperti gaji dan kondisi kerja, serta social unionism yang memperjuangkan kebijakan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Pihak manajemen dapat mengambil langkah-langkah seperti merancang pekerjaan yang memuaskan, mengembangkan rencana untuk memaksimalkan kesempatan individu, memilih karyawan yang qualified, menetapkan standar prestasi yang adil, melatih karyawan dan manajer, serta menilai kinerja secara objektif. Faktor yang mempengaruhi hubungan industrial antara lain sistem remunerasi, masalah normatif seperti upah minimum dan pemutusan hubungan kerja, serta tanggung jawab sosial perusahaan dan kode perilaku. Perundingan kerja bersama dilakukan melalui proses negosiasi antara serikat pekerja dan manajemen untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi melibatkan persuasi dan kompromi konstruktif dengan 4 kemungkinan hasil, yaitu menang kalah, kalah menang, kalah kalah, atau menang menang. Proses negosiasi meliputi persiapan, diskusi, perundingan, hingga penutup dan kesepakatan. Gaya negosiasi dapat bersifat kooperatif atau kompetitif. Meskipun tidak wajib, keberadaan serikat pekerja dapat diminimalisir jika perusahaan mengelola faktor-faktor seperti supervisor lini pertama yang efektif, kebijakan bebas serikat pekerja, komunikasi yang efektif melalui manajemen partisipatif, manajemen kinerja, open door policy, keterbukaan, program kompensasi yang baik, serta lingkungan kerja yang sehat dan aman. Pengawasan, pengendalian, riset dan audit sumber daya manusia, perencanaan, rekrutmen, dan seleksi sumber daya manusia. Pengawasan sumber daya manusia adalah kegiatan manajemen dalam mengadakan pengamatan terhadap yang pertama, sumber daya yang ada dalam organisasi, yang kedua, sumber daya manusia yang benar-benar dibutuhkan organisasi, yang ketiga, pasaran sumber daya manusia yang ada dan memungkinkan, yang keempat, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan yang ada di pasaran tenaga kerja, yang kelima, kemampuan individual dari setiap sumber daya manusia dalam organisasi, dan yang keenam, upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi, yang ketujuh, semangat kerja sumber daya manusia, dan sebagainya. Pengendalian sumber daya manusia. Proses pengendalian sumber daya manusia akan berjalan lancar jika terdapat suatu standar tolak ukur sebagai salah satu pedoman pengendalian, mulai dari perencanaan tenaga kerja sampai dengan pemberhentian karyawan dan dalam organisasi. Riset sumber daya manusia atau Human Resource Research adalah kegiatan menghimpun dan menginvestigasi berbagai fakta yang terkait dengan berbagai masalah sumber daya manusia guna menghilangkan atau mengurangi masalah yang terjadi. Yang pertama, komponen riset sumber daya manusia. Manajemen yang efektif. Meningkatnya kebutuhan terhadap riset sumber daya manusia bertalian erat dengan perubahan komposisi tenaga kerja yang cepat.
Meluasnya kesempatan pendidikan, maka pengharapan terhadap kinerja para manajer menjadi kian meningkat. Perencanaan rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Riset sumber daya manusia dapat membantu menjelaskan alasan seseorang individu karyawan yang sukses di suatu perusahaan, tetapi gagal di perusahaan lainnya walaupun pekerjaannya serupa. Pengembangan sumber daya manusia. Riset juga penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Penelitian misalnya dapat menentukan karyawan mana saja yang dapat memanfaatkan pelatihan. Kompensasi riset. Kompensasi diterapkan secara luas untuk mengidentifikasi masalah potensial sebelum masalah itu merebak tidak terkendali. Contohnya, jika permintaan dan penawaran karyawan yang terampil berubah secara konstan di pasar tenaga kerja, program kompensasi organisasi dapat dengan segera menjadi ketinggalan dan karenanya harus dipantau secara cepat. Karyawan dan hubungan ketenagakerjaan. Riset ketenagakerjaan dan karyawan terutama terfokus pada bidang-bidangnya mempengaruhi kinerja individu. Keselamatan dan kesehatan. Tugas utama riset kesehatan dan keselamatan kerja berhubungan dengan bidang-bidang permasalahan potensial. Selanjutnya, materi tentang teknis riset sumber daya manusia. Yang pertama, studi kasus. Berbagai masalah yang khas dapat menggunakan studi kasus untuk menginvestigasi masalah-masalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tingkat putaran karyawan yang berlebihan di pabrik tertentu. Yang kedua, tingkat ketidakadilan yang berlebihan di departemen tertentu. Yang ketiga, tingkat kecelakaan kerja yang berlebihan di lokasi bangunan tertentu. Moral kerja yang rendah di departemen tertentu, jumlah anggota kelompok minoritas yang rendah di pabrik tertentu, alasan-alasan yang mendasari pemogokan di lokasi tertentu. Survei umpan balik. Tujuan analis terhadap hasil survei seringkali memerlukan kajian yang lebih mendalam. Beberapa basis data untuk perbandingan hasil-hasil survei adalah sebagai berikut. Bagian atau departemen usia, jenis kelamin, senioritas, jenjang jabatan, atau kadar tanggung jawab perubahan sikap dari survei sebelumnya, perbandingan dengan divisi, departemen, atau kelompok kerja lainnya, perbandingan dengan skor yang terstandarisasi seandainya instrumen yang divalidasi sedang digunakan. Selanjutnya, eksperimen adalah teknik penelitian yang membutuhkan pengubahan variabel tertentu, sedangkan variabel yang lain dipertahankan secara konstan. Metode ini menggunakan kelompok kendali dan kelompok eksperimen. Kelompok kendali atau control group akan terus berjalan sebagaimana biasanya, sedangkan variabel yang dipilih diubah untuk kelompok eksperimen. Proses riset. Yang pertama, mengenali permasalahan. Yang kedua, merumuskan permasalahan. Yang ketiga, memilih metode investigasi. Yang keempat, menyeleksi dan menggunakan instrumen riset yang tepat. Yang selanjutnya, menginvestasikan hasil. Selanjutnya, mengambil tindakan dan mengevaluasikan tindakan. Tentang metode kuantitatif dalam riset sumber daya manusia. Yang pertama, analisis korelasi. Yang kedua, analisis regresi. Yang ketiga, analisis diskriminan. Dan yang keempat, time series analysis. Materi tentang pengukuran hasil biaya gaji dapat dipakai sebagai sebuah substansi untuk hitungan di depan sebagai suatu denominator bersama indeks keuangan lainnya. Indikator lainnya yang lumrah digunakan adalah jumlah cadangan yang memenuhi syarat untuk posisi manajemen, tingkat penerimaan tenaga yang diangkat jadi karyawan, biaya perbangkutan, rasio penempatan internal terhadap penempatan eksternal, pengangkatan karyawan, tingkat partisipan dalam program yang diberikan, lamanya waktu pengisian sebuah posisi, kejadian dan biaya relokasi internal, kepatuhan terhadap persyaratan penilaian kinerja, berbagai indikator penyesuaian gaji, atau ukuran perubahan sikap karyawan. Akuntansi sumber daya manusia atau Human Resource Accounting mengacu pada proses pengidentifikasian dan pengukuran data sumber daya manusia dan
pengkomunikasian informasi kepada pihak-pihak berkepentingan seperti kantor akuntan publik, kantor pengacara, biro iklan, dan kantor konsultan. Indikator yang lebih luas pencapaian dalam pengelolaan sumber daya manusia ditentukan dalam hubungannya dengan ekspektasi manajemen peran tanggung jawab, biaya hasil, dan prioritas semuanya bergantung pada tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen. Audit sumber daya manusia sering diadakan ketika manajemen menganggap bahwa program atau aktivitas tertentu tidak mencapai sasaran atau menemui kesulitan lainnya. Alasan lainnya untuk menentukan program atau posisi yang perlu dihapuskan tatkala perusahaan memutuskan untuk melakukan perampingan usaha. Yang pertama, pendekatan riset terhadap audit. Apa arti pengamatan sumber daya manusia? Pengamatan sumber daya manusia itu sendiri merupakan kegiatan manajemen dalam mengadakan pengamatan terkait 7 poin. Yang pertama, sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, sumber daya manusia yang benar-benar dibutuhkan organisasi. Yang ketiga, pasaran sumber daya manusia yang ada dan memungkinkan. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan yang ada di pasaran tenaga kerja. Yang kelima, kemampuan individual dari setiap sumber daya manusia dalam organisasi itu sendiri. Serta yang keenam, upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi. Serta yang ketujuh, yaitu semangat kerja sumber daya manusia itu sendiri. Kira-kira apa aja sih ketentuan standar minimalnya? Yang pertama, jumlah personil yang harus ada dalam organisasi atau perusahaan yang bersangkutan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, kualitas kemampuan tenaga kerja yang harus mengisi berbagai bagian dalam organisasi sesuai jenis latar belakang pendidikannya. Yang ketiga, sasaran-sasaran apa aja pada tiap bagian yang ingin dicapai sehingga dapat dilakukan secara sistematis. Dan yang keempat merupakan pola pikir dari para karyawan dalam organisasi yang berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja. Dalam proses pengendalian sumber daya manusia akan dapat berjalan dengan lancar jika terdapat suatu standar ataupun tolak ukur sebagai salah satu pedoman pengendalian, mulai dari perencanaan tenaga kerja hingga dengan sumber pemberhentian karyawan dalam organisasi. Serta harus jelas terkait jumlah, kualitas, kemampuan, keterampilan, dan disiplin manusia benar-benar sesuai dengan yang diharapkan organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, sasaran dan tujuan organisasi dapat dicapai tanpa banyak penyimpangan yang berarti. Disinilah pentingnya tolak ukur sebagai pedoman pengukuran untuk penilaian atau pengendalian sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi ke-12, yaitu tentang pengawasan SDM. Apa arti dari pengawasan SDM? Yaitu kegiatan manajemen dalam mengadakan pengamatan terhadap yang pertama, SDM yang ada dalam organisasi. Yang kedua, SDM yang benar-benar dibutuhkan organisasi. Dan yang ketiga, pasaran SDM yang ada dan memungkinkan. Yang keempat, kualitas SDM yang dimiliki dan yang ada dipasarkan tenaga kerja. Yang kelima, kemampuan individual dari setiap SDM dalam organisasi. Yang keenam, upaya meningkatkan kemampuan SDM dalam organisasi. Dan yang ketujuh, semangat kerja SDM. Apa saja ketentuan standar minimalnya? Yang pertama, jumlah personil yang harus ada dalam kegiatan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan untuk mencapai sasaran yang diinginkan yang dicapai. Yang kedua, kualitas kemampuan tenaga kerja yang bagaimana yang harus mengisi berbagai bagian dalam organisasi dengan segala jenis latar belakang pendidikannya. Yang ketiga, sasaran-sasaran apa saja pada tiap bagian yang ingin dicapai dan keterkaitan antara bagian-bagian tersebut sehingga dalam mencapai sasaran, organisasi tepat dilakukan secara sistematis. Dan yang keempat, pola karir dari para karyawan dalam organisasi yang berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan sebagainya. Kemudian ada pengendalian SDM. Proses pengendalian sumber daya manusia akan berjalan lancar jika terdapat suatu standar tolak ukur sebagai salah satu pedoman pengendalian.
mulai dari perencanaan tenaga kerja sampai dengan pemberhentian karyawan dalam organisasi. Kiranya jelas agar jumlah, kualitas, kemampuan, keterampilan, dan disiplin manusia benar-benar sesuai dengan yang diharapkan organisasi yang bersangkutan. Dalam demikian, sasaran dan tujuan organisasi dapat dicapai tanpa banyak penyimpangan, yang berarti disiplin pentingnya suatu tolak ukur sebagai pedoman pengukur untuk penilaian atau pengendalian sumber daya manusia dalam organisasi. Sekian, terima kasih. Bab 13 yang berjudul Pengawasan, Pengendalian, Riset, dan Audit Sumber Daya Manusia, Perencanaan, Rekrutmen, dan Seleksi SDM. Pengertian pengawasan SDM yaitu kegiatan manajemen dalam mengadakan pengamatan terhadap 1. SDM yang ada dalam organisasi, yang kedua SDM yang benar-benar dibutuhkan organisasi, yang ketiga pasaran SDM yang ada dan memungkinkan, yang keempat kualitas SDM yang dimiliki dan yang ada di pasaran tenaga kerja, yang kelima kemampuan individual dari setiap SDM dalam organisasi, yang keenam upaya meningkatkan kemampuan SDM dalam organisasi, yang ketujuh semangat kerja SDM. Selanjutnya pengendalian SDM, yaitu proses pengendalian SDM akan berjalan lancar jika terhadap suatu standar tolak ukur sebagai salah satu pedoman pengendalian, mulai dari perencanaan tenaga kerja sampai pemberhentian karyawan dalam organisasi. Selanjutnya riset SDM. Riset SDM adalah kegiatan menghimpun dan menginvestigasi sebagai fakta yang terkait dengan berbagai masalah SDM guna menghilangkan atau mengurangi masalah yang terjadi. Terdapat komponen riset SDM. Yang pertama, terdapat manajemen yang efektif, yaitu meningkatnya kebutuhan terhadap riset SDM bertalian erat dengan perubahan komposisi tenaga kerja yang cepat. Meluasnya kesempatan pendidikan, maka pengharapan terhadap kinerja para manajer menjadi sekian meningkat. Yang selanjutnya perencanaan, rekrutmen, dan seleksi SDM. Riset SDM dapat membantu menjelaskan alasan seorang individu karyawan yang sukses di suatu perusahaan, tetapi gagal di perusahaan lainnya walaupun pekerjaannya serupa. Selanjutnya pengembangan SDM. Riset juga penting dalam mengembangkan SDM. Penelitian misalnya dapat menentukan karyawan mana saja yang dapat memanfaatkan pelatihan. Riset kompensasi diterapkan secara luas untuk mengidentifikasi masalah potensial sebelum masalah itu merebak tidak terkendali. Contohnya, jika permintaan dan penawaran karyawan yang terampil berubah secara konstan di pasar tenaga kerja, program kompensasi organisasi dapat dengan segera menjadi ketinggalan dan karenanya harus dipantau secara cermat. Selanjutnya ada karyawan dan hubungan ketenaga kerjaan. Riset ketenaga kerjaan dan karyawan terutama terfokus pada bidang-bidang yang mempengaruhi kinerja individu. Dan selanjutnya, keselamatan dan kesehatan. Tugas utama riset keselamatan dan kesehatan kerja berhubungan dengan bidang-bidang permasalahan potensial. Materi kedua ada teknik riset SDM, yaitu studi kasus. Berbagai masalah yang khas dapat menggunakan studi kasus untuk menginvestigasi masalah-masalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat putaran karyawan yang berlebihan di pabrik tertentu. Yang kedua, tingkat ketidakadilan yang berlebihan di departemen tertentu. Yang ketiga, tingkat kecelakaan kerja yang berlebihan di lokasi bangunan tertentu. Yang keempat, moral kerja yang rendah di departemen tertentu. Yang kelima, jumlah anggota kelompok minoritas yang rendah di pabrik tertentu. Yang keenam, alasan-alasan yang mendasari pemogokan di lokasi tertentu. Selanjutnya ada survei umpan balik, yaitu tujuan analisis terhadap hasil survei seringkali memerlukan kajian yang lebih mendalam. Beberapa basis data untuk perbandingan hasil-hasil survei adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian atau departemen, yang kedua usia, yang ketiga jenis kelamin, yang ketiga senioritas, yang kelima
jenjang jabatan atau kadar tanggung jawab. Yang keenam, perubahan sikap dari survei sebelumnya. Yang ketujuh, perbandingan dengan divisi, departemen atau kelompok kerja lainnya. Kedelapan, perbandingan dengan skor yang distandarisasi seandainya instrumen yang divalidasi sebagai digunakan. Selanjutnya, eksperimen. Eksperimen adalah teknik penelitian yang membutuhkan pengubahan variabel tertentu, sedangkan variabel yang lain dipertahankan secara konstan. Metode ini menggunakan kelompok kendali dan kelompok eksperimen. Kelompok kendali akan terus berjalan sebagai biasanya, sedangkan variabel yang dipilih diubah untuk kelompok eksperimen. Selanjutnya, terdapat proses riset. Yang pertama, mengenali permasalahan. Yang kedua, merumuskan permasalahan. Yang ketiga, memilih metode investigasi. Yang keempat, menyeleksi dan menggunakan instrumen riset yang tepat. Yang kelima, menginterpretasikan hasil. Yang keenam, mengambil tindakan. Yang ketujuh, mengevaluasi tindakan. Selanjutnya, metode kuantitatif dalam riset SDM, yaitu yang pertama ada analisis korelasi, yang kedua analisis regresi, yang ketiga analisis diskriminan, yang keempat time series analysis. Pengukuran hasil. Yang pertama, ukuran tradisional. Biaya gaji dapat dipakai sebagai sebuah substansi untuk hitungan di depan, sebagai suatu denominator bersama indeks keuangan lainnya. Indikator lainnya yang lumrah digunakan adalah 1. Jumlah cadangan yang memenuhi syarat untuk posisi manajemen. Yang kedua, tingkat penerimaan tenaga yang diangkat jadi karyawan. Yang ketiga, biaya perpengangkutan. Yang keempat, rasio penempatan internal terhadap penempatan eksternal pengangkatan karyawan. Yang kelima, tingkat partisipan dalam program yang diberikan. Keenam, Baik, sekian adalah video tentang manajemen sumber daya manusia. Sangat menarik dan semoga menginspirasi maupun menambah wawasan dari teman-teman tentang materi manajemen sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelas ekonomi syariah semester 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.